Hai, selamat pagi fams. Waduh, pagi-pagi semangat ya. Nah, kita mau ngomongin sesuatu nih, sesuatu yang kuat, yang strong, ya kan? Nah, yaitu bambu. Oke. Ini nih fams, salah satu bukti betapa beragamnya budaya di negeri kita. Seni akrobatik dari Garut, Jawa Barat ini fams, namanya Lais. Karena daya tarik dan kelangkaannya, pada tahun 2016 lalu, seni Lais resmi ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia dari Jawa Barat. Berawal dari keterampilan seorang pemetik buah kelapa, seni Lais pertama dipentaskan di Kecamatan Sukawening, Garut tahun 1900-an. Kalau dulu pohon kelapa dipakai sebagai penyangga tali, kini Lais memakai 2 batang bambu supaya mudah dibawa saat pentas. Tapi walau di bambu, tingginya tetap bikin ngeri fams. Dari permukaan tanah bisa 15 meter atau bahkan lebih. Jelas, bambu yang jauh lebih lentur menuntut keseimbangan dan konsentrasi pemainnya lebih tinggi lagi. Kreativitas warga Tatar Sunda gak hanya soal seni aja. Ngomongin soal bambu, ada juga nih sajian kuliner dari tanah Pasundan, namanya ayam masak bambu sambal cibiuk. Ayam masak bambu ini fams asalnya dari Garut, Jawa Barat. Diolah dengan bumbu kuning yang berempah, dengan rasa yang menggugah walau tanpa kuah. Menu ini memang paling nikmat loh kalau disantap selagi hangat. Pakai tambahan pedasnya sambal cibiuk, yakin deh selera makan makin meningkat. Walau ngebuatnya butuh usaha lebih, komposisi untuk ayam masak bambu sambal cibiuk ini ternyata nggak sulit-sulit amat. Bahan bambunya sederhana dan pasti mudah didapat. Fams, masakan dari tanah Pasundan emang bikin gregetan. Kelezatannya nggak pernah mengecewakan. Cara masak yang unik dan kesegaran bahan baku selalu jadi jaminan kenikmatan. Kunci kelezatan lainnya juga terletak pada racikan bumbu. Untuk ayam masak bambu, si koneng alias kunyit jadi bumbu intinya nih. Kalau semua bumbu udah siap, tinggal campur aja nih ke potongan ayam yang udah bersih. Ini nih salah satu yang bikin beda olahan masak ayam bambu dengan ayam biasa yang dimasak dengan kompor. Bumbunya gak perlu ditumis dulu fams. Kalau bumbunya udah rata, tinggal bungkus aja deh ke dalam gulungan daun pisang. Fams, daun pisang memiliki lapisan lilin yang dapat menghasilkan aroma sedap kalau terkena panas. Gak heran deh, daun ini sering dipakai sebagai bungkus makanan. Gak cuma dibungkus daun pisang aja fams. Berhubung judulnya ayam masak bambu, bungkusan daun bersih ayam langsung masukin aja deh ke dalam potongan bilah bambunya. Fams, teknik memasak dalam potongan batang bambu seperti ini oleh masyarakat Sunda, khususnya di Kabupaten Garut, biasa disebut ngalemeng. Gak cuma ayam aja, aneka lauk lain seperti ikan, daging domba, ataupun sapi juga sering kok diolah dengan teknik memasak di dalam bambu seperti ini. Untuk durasi memasaknya emang cukup lama. Kalau ayam ini sih biasanya 1 jam atau bahkan lebih. Tapi bayangin aja deh fams, gimana wangi aroma masakannya nanti. Udah berbumbu rempah, dibungkus daun pisang, dimasak pula nih dengan batang bambu. Tenang, walau tampilan batang bambunya hangus di luar, kondisi ayam dalam bungkusan daun pisang di dalamnya gak sampai gosong kok. Mantap nih, ayam masak bambu sambal cibiuk. Yakin deh, pedasnya bakal bikin garuk-garuk. Oh iya fams, menu-menu yang tersaji dengan cara ngalemeng atau teknik memasak di dalam bambu biasanya hanya dipakai pada saat tertentu. Biasanya sih, hidangan ini tersaji usai momen kerja bakti menguras kolam atau balong, panen di sawah, atau acara kumpul keluarga kayak gini nih. Ayamnya lembut dengan aroma wangi, cocok banget nih berpadu dengan pedasnya sambal cibiuk. Konon fams, sambal cibiuk pertama kali dibuat oleh seorang wali penyebar agama Islam di Jawa Barat. Pada awalnya menjadi sajian istimewa untuk menjamu tamu penting. Lama-kelamaan, sambal cibiuk menjadi pelengkap wajib sajian makanan sehari-hari. Tapi tetap istimewa kok. Coba deh sendiri.
Meluncur cepat pada tanah menurun di tengah hutan bambu. Wih, seru. Walaupun tanpa mesin, mobil-mobilan mini dari bambu dan kayu ini bisa tetap ngebut dan bikin panik siapa saja yang gak biasa mengendarainya. Maklum deh fams, mobil-mobilan mini ini emang belum tersentuh teknologi yang namanya rem. Kalau mau berhenti, ya manual pakai kaki. Permainan tradisional seperti ini mungkin bikin capek berkeringat, bisa bikin baju jadi kotor dan berdebu. Tapi keseruannya jadi bikin rindu kenangan memori masa kecil dulu. Kalau biasanya anak-anak zaman sekarang lebih dekat dengan gadget, lain cerita dengan generasi muda di desa ini. Anak-anaknya cukup akrab loh dengan aneka permainan tradisional tempo dulu. Ayo fams, siapa yang tahu permainan tradisional satu ini? Namanya egrang atau enggrang. Oh iya fams, aktivitas penuh nuansa permainan tradisional ini bisa kamu jumpai di Kampung Cibiru, Desa Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Oleh masyarakat sekitar, wilayah ini juga dikenal dengan nama Kampung Egrang. Sebutan Kampung Egrang muncul bukan karena seluruh aktivitas masyarakatnya terbiasa memakai enggrang. Julukan ini muncul sebagai wujud upaya serius para pemuda desa dalam melestarikan dan mengajarkan aneka permainan tradisional, termasuk enggrang, kepada anak-anak di desa ini. Malahan nih fams, siapa sangka walaupun terlihat sederhana, anyaman bilik bambu dari desa Cicantayan ternyata udah masuk ke pasar ekspor negara-negara dari Timur Tengah yang menjadi tujuannya. Maklum deh fams, dekorasi anyaman bambu dari negara tropis seperti Indonesia emang gak lekang oleh waktu. Kuat daya tahannya serta unik desain anyamannya. Seiring waktu berjalan fams, kreasi lain mulai bermunculan. Gak cuma bilik anyaman bambu, ada juga nih aneka perkakas meja makan seperti gelas, cangkir, dan teko yang juga dari bambu. Tas, kap lampu, serta aksesoris dekorasi penghias ruang juga tercipta dari sini fams. Fams, selain menghidupkan kembali semangat permainan tradisional pada anak-anak, upaya kreatif membuat kerajinan dari bambu di sini udah dimulai sejak tahun 2017. Karya kerajinan bambu dari Kampung Cibiru Desa Cicantayan ini fams, bahkan telah dipasarkan ke banyak wilayah di tanah air. Selain di Pulau Jawa, produknya sudah menyebar ke Bali dan Sumatera. Malahan nih fams, pada tahun 2018 lalu, produk kerajinan bambu dari sini udah dilirik oleh pasar internasional dari Jerman. Sayangnya, permintaan pasokan yang sangat banyak gagal disanggupi lantaran keterbatasan sumber daya. Oh iya, untuk dibuat jadi karya kerajinan wadah minum seperti gelas dan cangkir, bambu yang dipakai di sini adalah jenis bambu hitam. Bambu hitam memiliki ketebalan, kekuatan, serta kelenturan yang cukup baik untuk diubah menjadi karya kerajinan. Selain jadi perkakas rumah tangga, bambu jenis ini juga sering dibuat menjadi alat musik. Di sini fams, gak cuma gelas, cangkir, atau perlengkapan meja makan aja. Kalau kalian tertarik, bisa kok memesan ragam kerajinan karya dari bambu sesuai dengan desain yang kamu mau. Pengerjaannya rapi dan harganya murah meriah fams. Masa sih nggak tertarik? Oke fams, nikmati makanan sambil ditemani ikan emang ada? Yang ada juga ikan yang jadi lauknya kita, ya kan? Nah, tapi ini nih, wah ini keren nih, tempatnya keren nih, ya. Ikannya malah ikutan pijitin kaki kita. Wih, asiknya. Oke, nah langsung aja ya, kita lihat yang satu ini. Berangkat! Kalau makan di kolam renang ala-ala floating breakfast, pasti udah biasa banget kan? Tapi kalau makan di kolam yang berisi ikan-ikan kecil yang beringas kayak gini di dalamnya, pasti sensasinya lebih luar biasa ya. Sensasi unik makan sambil duduk di atas kolam ikan ini bisa dinikmati di Jalan Ngaglik, Sawahan Lor, Wedo Martani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yap, wisata kuliner di Yogyakarta emang nggak bisa diem fams. Bukan cuma makanannya aja yang diburu, tapi sensasi dalam menikmati kulinernya itu yang lagi dicari. Tempat makan ini memang agak jauh dari pusat kota, tapi cocok banget deh untuk kalian yang lagi bosan dengan suasana di perkotaan. Saat tiba di lokasi, jangan langsung keburu nafsu untuk masuk dan berendam kaki. Sebaiknya pesan makanan dulu, biar main-main sama ikannya lebih puas dan gak terganggu. Di
Di sini, kalian akan disambut dengan desain bangunan yang unik dan anti-mainstream, fams. Bukan dengan bangunan berdinding dan berlantai, melainkan sebuah kolam ikan yang diberi tiang dan juga atap sebagai pelindungnya. Wait, pengunjung juga harus melepas kaki ketika memasuki rumah makan ini ya. Yap, benar banget. Agar tidak mengotori air dan menyebabkan ikan-ikannya mati. Tapi kakinya nggak bau kan? Fams, lantai warung yang dijadikan kolam ini diisi dengan ikan nila yang masih kecil-kecil dan ikan terapi. Awalnya sih mau khusus diisi dengan ikan terapi aja, tapi ternyata ikan nila harganya lebih murah dan juga memiliki perilaku yang sama layaknya ikan terapi. Yap, sama-sama mendekati kaki pengunjung dan mulai menggigit-gigitnya. Fams, aslinya bangunan ini merupakan bekas kandang sapi loh. Tempat ini relatif berukuran cukup luas karena hampir di setiap sudutnya memang dengan sengaja dibangun kolam ikan yang dangkal. Jadi ikan-ikan kecil bisa berenang dengan bebasnya. Tapi tetap harus berhati-hati ya, karena barang bawaan bisa saja terjatuh ke kolam. Menu andalan di sini ada soto dengan kuah bening yang dipadukan dengan potongan daging sapi. Nah, yang membuatnya berbeda yakni cara menikmati sotonya nih. Makan sambil ada sensasi geli dari patokan ikan. Selain itu ada nasi pecel yang rasanya nggak kalah kalau dibandingin dengan soto. Pecinta kuliner pedas wajib mencicipi menu satu ini karena pedasnya nendang dan bikin melek. Tapi kalau soal harga, jangan khawatir deh. Soalnya nggak akan menguras kantong kok. Untuk menu utama dibanderol mulai dari Rp8.000 hingga Rp18.000 per porsinya, fams. Dengan banyaknya kue kekinian yang bermunculan, kue putu ikut bertransformasi, fams. Putu tidak hanya didapat dalam bentuk seperti pipa dengan warna yang putih pucat aja, tapi tampilan macam kue ulang tahun seperti ini. Kece juga ya. Kue putu merupakan salah satu kue tradisional Indonesia yang akrab di lidah. Meskipun terlihat sederhana, rasa kue putu selalu bisa membuat siapapun ketagihan deh. Seperti putu bambu pada umumnya, yang satu ini membutuhkan tepung beras, kelapa parut yang sudah dikukus, gula merah, dan sari pandan sebagai pewarna, fams. Fams, tepung berasnya dikukus terlebih dahulu hingga teksturnya lembab ya. Proses ini untuk memastikan bakteri atau kotoran yang ada di dalam tepung bisa mati. Sebaiknya tutup pancinya pakai kain, fams, agar air yang dihasilkan dari uap panas di dalam panci tidak merusak tekstur tepung berasnya. Nah, fams, agar tampilannya lebih menggoda, bisa ditambahkan air daun suji. Selain untuk putu, bahan ini memang banyak digunakan sebagai pewarna alami. Kudapan khas Indonesia loh, fams. Adonan tepung beras dan rempah halus yang udah tercampur rata masih harus disaring. Tujuannya sih untuk memastikan gak ada adonan menggumpal saat dimakan nanti. Lanjut, fams. Setelah disaring, adonan bisa langsung dimasukkan ke dalam loyang. Gak perlu sampai penuh ya, cukup 1/3 bagian aja. Untuk mengukus adonan, gak usah lama-lama ya, cukup setengah matang aja. Soalnya adonan ini masih harus dimatangkan kembali. Selain itu, supaya kuenya gak cepat basi, fams. Kalau bagian pinggirnya sudah berubah warna dan teksturnya terlihat memadat, tandanya kue putu sudah bisa dikeluarkan dari adonan. Tinggal beri gula merah deh. Tutup adonannya lagi, fams, biar mirip-mirip sama putu bambu gitu. Hehehe. So, kukus lagi deh. Dari berbagai cara mematangkan makanan, cara ini dianggap terbaik loh. Soalnya nilai gizi pada bahan yang digunakan hanya berkurang sedikit. Namanya juga kue putu, jadi kelapa parutnya gak boleh ketinggalan ya, fams. Parutan kelapa ini akan menghasilkan rasa yang gurih dan membuat rasa kue putu jadi lebih kaya. Biasanya berbentuk tabung. Kue putu ini terlihat unik, fams. Tampilannya pipih dan gepeng.
Mirip seperti kue kesayangan Doraemon, yaitu dorayaki. Hehehe. Namanya putu piring, karena bentuknya terlihat tipis, seperti piring terbangnya UFO fams. Dulunya sih, bagi masyarakat Minangkabau, kue ini hanya tersedia di bulan puasa atau ada hajat tertentu. Tapi sekarang bisa dicari kapan aja kok. Apalagi kalau di hari Minggu pagi. Kue ini bisa didapat dengan sedikit berjubel ke dalam Pasar Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Putu piring juga masih memakai tepung beras sebagai dasar adonannya. Supaya berbentuk cekung, cetakannya bisa menggunakan batok kelapa ya. Gak boleh lupa, ada gula merahnya juga fams. Selama 1-2 menitan, putu piring dikukus hingga matang sempurna. Seperti pembuatan putu bambu yang mengeluarkan suara, putu piring ini dimatangkan dengan uap kukusan air di bawahnya. Lucu banget ya bentuknya. Berbeda dengan putu kebanyakan, yang ini nggak pakai kelapa parut. Nah, otomatis masa simpannya lebih lama. Putu piring umumnya disantap saat keadaan hangat fams. Di saat itu aroma khasnya tercium dan tentunya lebih menggugah selera. Fams, karena dijual dengan harga Rp1.000 per buah, pembelinya nggak cuma beli 2 atau 3 biji aja, tapi sekali beli bisa sampai 25 loh. Makanya jarang banget tuh ada putu piring yang sudah ready stock. Fams, Sumatera Barat menyimpan segudang kuliner yang patut untuk dicoba. Selain nasi padang yang khas dengan rendang dan dendengnya, Sumatera Barat juga punya aneka jajanan yang gak kalah lezat. Salah satunya adalah lemang, atau yang sering disebut dengan lamang dalam bahasa sehari-hari masyarakat Minang. Bukan cuma bisa dinikmati seperti layaknya lupis saja ya. Lamang lebih nikmat saat disantap dengan durian atau bahkan kuah tape ketan hitam. Selain lamang ketan biasa, ada juga lamang pisang dan lamang baluwo yang di dalamnya berisi unti alias kelapa parut yang dimasak dengan gula merah. Kita bahas satu-satu yuk. Selain beras ketan, pisang dan unti, yang wajib dihadirkan adalah potongan bambu, garam, dan gula sebagai perasa. Pada pembuatan lamang pisang sendiri, segala jenis pisang bisa digunakan fams. Yang pasti, pisangnya harus sudah masak agar rasanya manis dan tidak mengeluarkan getah yang pahit. Oh iya, beras ketannya jangan lupa dicuci terlebih dahulu ya. Soalnya dalam bulir beras ketan terdapat zat tepung yang menempel. Jadi harus dibersihkan dengan cara dicuci beberapa kali sampai warna airnya nggak keruh. Oh iya, sebaiknya pakai bambu yang tidak berlubang ya. Harus ditambahkan daun pisang yang masih muda fams. Selain sebagai alas agar lemang tidak menempel di bambu, ternyata daun pisang ini bisa menambah rasa dan aroma lemang jadi lebih nikmat. Wait, jangan buru-buru dibakar ya fams. Sekalian bikin lamang tanpa campuran dan isi yuk. Karena lamang terbuat dari beras ketan, lamang juga bisa dinikmati sebagai penambah energi loh fams. Selain rendah lemak, makanan yang satu ini mengandung karbohidrat yang mengenyangkan dan kaya akan protein tuh. Nah, lamang yang satu ini lebih unik karena ada sedikit trik dalam pembuatannya nih. Sebelum beras ketan dimasukkan ke dalam bambu, terlebih dahulu tongkat yang ukurannya lebih kecil diletakkan di tengah-tengah bambu. Lebih baik cari posisi pas di tengah-tengah bambu dan jangan sampai tongkatnya menempel di permukaan bambu ya. Selanjutnya, beras ketan dimasukkan di antara bambu dan tongkat secara perlahan. Terus tutup ujungnya. Nah, kalau semua lamang sudah siap, langsung dibakar kurang lebih 1 jam ya fams. Pastikan kalau apinya jangan terlalu besar ya. Agar lemang bisa matang dengan sempurna, jangan lupa dibolak-balik ya fams. Dengan cara memasak yang masih tradisional ini, rasa dan aroma lamang tentu semakin berasa ya. Lamang sudah jadi deh, tinggal keluarkan lamang dari dalam bambu. Eits, tapi nggak berlaku buat lamang baluwo atau lamang unti ya. Setelah matang dan suhunya dingin, tongkat yang ada di dalam bambu lamang ditarik secara perlahan ya fams. Nah, lubang yang dihasilkan oleh tongkat ini selanjutnya diisi dengan unti tuh. Untinya dimasukkan perlahan sambil ditekan-tekan agar tidak ada bagian yang kosong ya fams. Sudah jadi deh. Wah, perut langsung bergejolak kan? Boleh loh kalau langsung dinikmati. Hehehe.
udah 30 menit FMs. Artinya kita udahan dulu nih untuk pagi ini. Jangan lupa, besok bangunnya lebih pagi ya. Karena Rekam Indonesia tayang mulai jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya, Joy Rici, undur diri. Saksikan terus Seragam Indonesia. Karena Indonesia makin mendunia.